Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat Ibu dosen Bu Arum Aisyah Fitri MPSI dan teman-teman yang pantas dibanggakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan nafas sehingga kita masih bisa hidup dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Atas berkat beliau kita bisa tetap merasakan yang namanya nikmat iman dan Islam. Nah, di presentasi kali ini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pentingnya Komunikasi Antar Masyarakat. Latar belakang ini adalah komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari seseorang individu ke seseorang yang lain yang memiliki tujuan untuk memberitahu, menginstruksikan, menginformasikan secara langsung. Namun, komunikasi secara umum adalah suatu proses pemberian pesan yang ditujukan untuk komunikan atau penerima pesan secara langsung melalui berbagai media komunikasi ataupun tatap muka. Namun, ada bahayanya dari komunikasi ini di dalam kehidupan masyarakat, yakni adanya diskomunikasi. Nah, diskomunikasi ini adalah suatu keadaan di mana komunikasi ini dalam suatu kelompok mengalami kegagalan atau kesalahan, atau sama sekali tidak ada komunikasi antara anggota kelompok masyarakat yang berakibat langsung kepada harmonisan, kenyamanan, dan suasana yang tidak dapat kondusif dalam suatu lingkungan kelompok masyarakat tersebut. Nah, adapun rumusan masalah yang saya buat di sini, yang pertama itu apa faktor penyebab munculnya diskomunikasi antar masyarakat. Kedua, apa dampak positif dan negatif dari komunikasi antar masyarakat. Dan yang terakhir, bagaimana pentingnya komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat. Lanjut saja. Yang pertama, faktor penyebab munculnya diskomunikasi antar masyarakat. Nah, faktor-faktor yang menjadi penyebab munculnya diskomunikasi di masyarakat, itu yang pertama ada kesalahpahaman komunikan atau penerima dalam mengartikan sebuah pesan. Nah, maksudnya adalah eh, ketika si penerima pesan ini salah mengartikan pesan yang diberi oleh pemberi pesan. Nah, hal ini juga bisa terjadi dari salahnya penggunaan kata dari sang pemberi pesan. Nah, itu juga mempengaruhi dari penerima pesan dalam mengartikan sesuatu. Nah, yang kedua, itu ada perbedaan tujuan. Nah, perbedaan tujuan ini juga merupakan salah satu faktor yang dimana sangat penting dalam komunikasi. Nah, jika tidak ada rasa hormat sekalipun eh, dalam satu golongan, satu sama lain, lalu mereka memiliki perbedaan tujuan, maka pastinya akan memecah belah. Nah, atau bisa membuat kubu-kubu sendiri di antara kelompok masyarakat tersebut. Nah, yang ketiga ada kurangnya rasa menghargai dan menghormati pendapat orang lain. Nah, ini juga merupakan salah satu yang menjadi faktor di miskomunikasi antar masyarakat ini, yang akhirnya mereka ketika tidak menghargai pendapat orang lain akan membuat kubu-kubu sendiri, kelompok-kelompok sendiri, seperti itu. Lanjut. Yang kemudian ada yang kedua yaitu dampak positif dan negatif komunikasi masyarakat. Nah, dampak positif dalam hubungan sosial, dampak positif ini kan banyak. Nah, salah satunya itu ada di hubungan sosial antar masyarakat ini bisa meliputi yang pertama jual beli. Nah, tentu saja tanpa komunikasi jual beli ini tidak akan bisa terlaksana karena komunikasi merupakan salah satu sarana penting dari terjalinnya sebuah jual beli. Nah, yang kedua ada silaturahmi. Silaturahmi juga merupakan salah satu kondisi di mana komunikasi ini sangat dibutuhkan. Nah, silaturahmi ini adalah suatu hubungan menjalin hubungan antara individu satu dan individu yang lain.
Nah, jika tidak ada komunikasi di antara mereka, maka tidak terjalin yang namanya silaturahmi. Yang ketiga adalah mendapat informasi. Tentu saja jika kita ingin mendapat sebuah informasi, namun tidak ada komunikasi, maka tidak mungkin ya, tidak akan pernah mungkin. Karena yang namanya untuk mendapatkan informasi pasti dibutuhkan yang namanya komunikasi. Kemudian ada dampak negatif. Dampak negatif ini eh, bisa menimbulkan resah-resah warga. Nah, seperti yang pertama adanya hoax. Hoax adalah berita bohong. Nah, jika ada berita bohong di tengah-tengah masyarakat, maka eh, ini akan membuat resah warga. Nah, maksudnya gimana? Misal ada pemilihan RT. Nah, kemudian ada kubu di mana dia tidak suka sama salah satu calon. Nah, lalu orang ini menyebarkan hoax atau berita bohong tentang salah satu calon tersebut. Nah, kemudian hal itulah yang akan membuat resah-resah warga, di mana dia sehingga tidak mau memilih ya, calon tersebut gara-gara berita bohong ini. Yang kedua, ada diskomunikasi masyarakat. Nah, diskomunikasi masyarakat ini sungguh berdampak besar, apalagi ketika mereka saling tidak menghargai pendapat atau tujuan, akhirnya mereka eh, saling memiliki persepsi sendiri, lalu membuat kubu-kubu sendiri yang akhirnya terpecah belah dari kehidupan bermasyarakat. Nah, lanjut. Yang ketiga, ada pentingnya komunikasi dalam masyarakat. Nah, hal ini sangat penting dalam presentasi ini. Nah, sejak lahir kita tahu bahwa di dunia kita tidak akan bisa hidup sendiri. Maka itu, kita perlu membangun jalinan komunikasi dengan orang lain dalam rangka mempertahankan hidup, memenuhi kebutuhan biologis seperti makan, minum, dan memenuhi kebutuhan psikologis seperti kepuasan dan kebahagiaan. Peran komunikasi sangat dibutuhkan untuk memperoleh dan memberi informasi yang dibutuhkan, untuk membujuk orang lain, memengaruhi orang lain, mempertimbangkan solusi alternatif atas suatu masalah, dan mengambil keputusan, dan tujuan-tujuan sosial serta hiburan. Komunikasi merupakan bentuk dasar adaptasi terhadap lingkungan. Jadi, kita sebagai manusia ini harus bisa membiasakan diri dalam bersosialisasi dengan orang lain untuk menjalin sebuah komunikasi. Nah, masyarakat itu saling membutuhkan satu sama lain. Jadi, tanpa komunikasi akan sulit bagi suatu masyarakat untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, jadi dengan komunikasi ini semua hal bisa terlaksana dengan baik. Dan dengan komunikasi dalam mencapai suatu tujuan bisa terarah dan terstruktur. Nah, dengan berkomunikasi inilah antar masyarakat satu dengan masyarakat lain bisa membantu dalam urusan apapun. Nah, sekian saja. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam presentasi ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan yang melihat presentasi ini dan bisa memberi pengaruh, memberi manfaat kepada kalian. Nah, apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan kesalahan itu pasti akan datang dari saya sendiri, dan apabila ada kebenaran, maka kebenaran itu hanyalah milik Allah. Nah, spesial terima kasih kepada Ibu Arum Aisyah Fitri, FPSI, karena telah membimbing kami anak KPI 1 secara sabar dan asik dalam mengajar. Terima kasih, Bu. Terima kasih yang sebesar-besarnya, dan juga saya mohon maaf bila apa ada salah, dan maafkan kami dari kelompok KPI, dari kelas KPI 1 bila ada salah, khususnya dari saya mohon sebesar-besarnya, mohon maaf sebesar-besarnya apabila saya memiliki kesalahan. Dan terima kasih atas ilmu yang diberikan selama 1 semester ini. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.